Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmila Sari dari Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan tugas mid mapping dari psikologi industri, di mana tugas mid mapping ini adalah tugas pengganti final. Ya, di mana yang pertama di sini adalah konsep psikologi industri, di mana yang pertama itu pengertian psikologi industri. Pengertian psikologi industri secara bahasa adalah istilah psikologi sendiri berasal dari kata Paische yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau ilmu. Oleh karena itu, psikologi sering diartikan atau disingkat psikologi sebagai ilmu jiwa dan berhubungan dengan pekerjaan atau terjadi dalam industri. Yang kedua itu pengertian ilmu psikologi industri, di mana psikologi industri adalah aplikasi psikologi dalam bidang pekerjaan. Istilah psikologi kerja memiliki arti psikologi kerja dan organisasi. Nah, kita masuk dalam sejarah psikologi industri, di mana sejarah psikologi industri ini ada 3. Yang pertama itu psikologi kerja dan organisasi dimulai pada awal abad ke-20, di mana dengan perkembangan tercepat terjadi selama Perang Dunia Pertama. Nah, yang kedua ini, selama Perang Dunia Kedua, bidang pendidikan dalam pelatihan menjadi topik penting, di mana kurangnya tenaga kerja yang berkualitas membuat perusahaan meningkatkan in-company training. Nah, yang ketiga ini, sebagai ilmu baru, psikologi mulai dikenal dan berkembang di Indonesia sekitar tahun 1950-an. Nah, yang keempat ini manfaat, di mana manfaat ini terdapat ada 4, yaitu membantu perusahaan atau industri maupun organisasi dalam memenuhi target dalam mencapai tujuan. Yang kedua, mampu memenuhi kesenjangan antara kebutuhan individu dan organisasi maupun industri. Yang ketiga ini meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja, sehingga bukan saja dapat meningkatkan kompetensi individu, namun juga mengembangkan perusahaan atau industri. Nah, yang terakhir ada dapat menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan cara memperhatikan kepuasan kerja dalam dunia kerja. Nah, yang kelima ini jenis-jenis psikologi industri, di mana psikologi personalia, di mana psikologi pribadi berkaitan dengan manajemen tenaga kerja. Nah, adapun psikologi konsumen, di mana psikologi konsumen ini mempelajari dinamika perilaku konsumen dalam kaitannya dengan keputusan pembelian mereka. Nah, perilaku organisasi. Nah, di sini perilaku organisasi berkaitan dengan perilaku manusia dalam organisasi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja, psikologi industri dan organisasi membahas kesehatan dan keselamatan kerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, yang selanjutnya analisis posisi, di mana analisis jabatan mengkaji komposisi uraian tugas dan uraian tugas untuk setiap posisi dan jabatan dalam organisasi. Nah, selanjutnya ergonomi, di mana ergonomi ini berkaitan dengan interaksi antara mesin dan manusia di tempat kerja dan bagaimana Anda dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan di tempat kerja. Nah, selanjutnya psikologi sumber daya manusia, di mana psikologi sumber daya manusia menganalisis proses perkembangan individu ataupun kelompok serta atau organisasi. Nah, yang keenam ini kajian dalam psikologi industri, di mana kajian dalam psikologi industri ini sebagai ilmu psikologi industri mempelajari perilaku manusia dalam perannya sebagai konsumen dan pekerja, perilaku manusia dipelajari secara individu dan kelompok. Nah, yang ketujuh ini aspek psikologi industri, di mana aspek psikologi industri yang pertama personil, di mana personil ini industri menangani praktik personil yang cukup bidang-bidang seperti analisis pekerjaan, rekrutmen, terus kandidat, seleksi karyawan, penetapan upah. Nah, terus selanjutnya
organisasi di mana psikologi industri dan organisasi membahas masalah kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi karyawan, komunikasi organisasi. Nah, selanjutnya faktor manusia, di mana sih psikologi industri ini mempelajari desain tempat kerja, interaksi manusia, mesin, desain ergonomis, dan memperhitungkan masalah kelelahan fisik dan stres. Nah, selanjutnya kita masuk dalam motivasi kerja dalam industri, di mana pengertian motivasi kerja dalam industri ini adalah di mana move forward yang berarti dorongan atau daya penggerak, di mana motivasi ini diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Adapun kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental di mana untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, kita masuk dalam teori motivasi kerja, di mana teori motivasi kerja ini yang pertama, teori tata tingkat kebutuhan, di mana kebutuhan vali atau fisiologikal, di mana rasa aman, sosial harga diri, dan akualitasi diri. Adapun yang kedua ini, teori ekstensi relasi pertumbuhan, di mana teori motivasi ini yang dikenal sebagai teori RG sebagai singkatan dari extension, relatedness, dan growth, di mana growth mate, di mana dikembangkan oleh Redevar, merupakan salah satu modifikasi dan regulasi dari teori tata tingkat kebutuhan dari Maslow. Nah, selanjutnya teori dua faktor, di mana mencangkup faktor-faktor yang berkaitan dengan isi pekerjaan yang merupakan faktor intrinsik dari pekerjaan itu. Ya, nah selanjutnya teori penetapan tujuan, di mana orang yang tugasnya jelas tujuannya dan lebih menantang akan menunjukkan motivasi kerja yang lebih besar daripada orang yang tujuan tugasnya kabur atau terlalu mudah untuk mencapainya. Terus teori kesamaan atau keseimbangan, di mana orang yang cenderung dan membandingkan insentif atau reward yang diperolehnya dengan insentif yang diterima oleh orang lain yang mempunyai beban kerja serupa. Nah, selanjutnya hakikat kerja, di mana faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, aktivitas dalam bekerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, di balik tujuan yang tidak langsung tersebut, orang bekerja untuk mendapatkan imbalan sesuatu kelangsungan hidupnya, tetapi juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Nah, selanjutnya hubungan motivasi kerja dengan job performance. Nah, bila motivasi kerja rendah, job performance pula akan rendah, meskipun kemampuannya ada dan baik serta peluangnya pun tersedia. Misalnya, seorang sarjana komputer bekerja dalam perusahaan konsultasi dalam bidang teknologi informasi, kemampuan yang diperlakukan namun suasana kerja hubungan antara tenaga kerja, kebijakan perusahaan tidak dirasakan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya pengukuran job performance, di mana untuk mengukur job performance, masalah yang paling pokok adalah menetapkan kriteria, di mana menurut Jessup yang pertama diperlakukan dalam hal ini adalah ukuran mengenai sukses dan bagian-bagian mana yang dianggap penting sekali dalam suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya kita masuk di job performance dalam industri, di mana pengertian kinerja asal dari job performance yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai pada seseorang. Jadi job performance merupakan hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai pada seseorang pegawai saat melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan ke depannya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi job performance, di mana di sini faktor yang mempengaruhi job performance yaitu kemampuan, dukungan yang diterima, motivasi, hubungan antara rekan kerja dengan pimpinan, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, di sini ada pun indikator kinerja, di mana indikator kinerja ini ada 3, yaitu
Yang pertama, kuantitas kerja, di mana jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang karyawan dalam suatu periode tertentu. Nah, yang kedua ini kualitas kerja, di mana kualitas kerja menunjukkan kualitas karyawan dalam melaksanakan tugasnya seperti ketetapan, kelengkapan, dan kerapian. Nah, yang terakhir itu yang ketiga, ketetapan waktu, di mana ketetapan waktu yang sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Nah, yang keempat ini manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini ada perbaikan prestasi kerja, penyelesaian kompensasi, evaluasi prestasi kerja, keputusan penempatan, dan kebutuhan latihan dan pengembangan prestasi kerja yang buruk. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kepemimpinan dalam perusahaan, di mana pengertian kepemimpinan sendiri itu adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dari kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Pimpinan secara luas pun meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Ya, kita masuk dalam gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu sendiri ada 4, yaitu otakratis, di mana otakratis ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Dan yang kedua ini kepemimpinan demokratis, di mana pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Yang ketiga ini kepemimpinan afialatif, di mana kepemimpinan yang bersifat terbuka. Terus yang keempat ini kepemimpinan visioner, di mana fokus pada tujuan organisasi dan membuat rencana jangka panjang. Nah, selanjutnya fungsi kepemimpinan. Nah, masuk saya teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah ada teori sifat, teori perilaku, teori situasional atau kontingensi, teori transaksional, dan teori transformasional, teori inflasi, dan teori karismatik. Nah, selanjutnya fungsi kepemimpinan, di mana fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, terus fungsi pengawasan, fungsi pengambilan keputusan, dan fungsi memberi motivasi. Nah, selanjutnya kepemimpinan dalam perusahaan. Kepemimpinan dalam perusahaan itu, kepemimpinan adalah adanya proses mempengaruhi karyawan atau dapat memberi contoh kepada bawahannya untuk mencapai tujuan suatu organisasi, di mana kepemimpinan ini merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi untuk menghasilkan budaya kerja yang berkualitas dalam perusahaan. Dengan adanya budaya kerja yang berkualitas, maka akan memaksimalkan produktivitas perusahaan, tercapainya kinerja karyawan yang meningkatkan dan berpengaruh terhadap kualitas perusahaan, sehingga karyawan akan mendapatkan penghargaan atau seperti dengan bonus. Ya. Selanjutnya kita masuk dalam stres di tempat kerja dan manajemen stres. Di mana sih pengertian stres ini? Di mana pengertian stres kerja adalah suatu kondisi sebagai kelebihan permintaan dan tekanan yang meluap-luap yang membuat tidak seimbangan fisik dan mental yang mempengaruhi perasaan, cara pandang, dan keadaan seorang pekerja. Nah, selanjutnya faktor-faktor stres kerja ada 3, yaitu faktor lingkungan, faktor perusahaan, faktor individu, ataupun kondisi di luar lingkungan kerja. Nah, selanjutnya kita masuk dalam gejala akibat stres kerja terhadap karyawan, di mana di sini ada 3, yaitu gejala fisik, di mana disertai sakit kepala, sakit pinggang, kehilangan nafsu makan, makan berlebihan, bahu tegang. Terus selanjutnya yang kedua itu gejala psikologis seperti pesimisme, mudah lupa, kebosanan, ketidaktegasan, ketidaksabaran, pikiran yang kaku, depresi, terus kecemasan. Nah, yang terakhir ini yang ketiga gejala perilaku seperti keresahan, mudah marah, sifat suka memerintah, rentan mengalami kecelakaan, isolasi sosial, dan membela diri. Nah, selanjutnya pengolahan stres kerja, di mana pengolahan stres kerja ada 2 pendekatan dalam mengelola stres kerja, yaitu pendekatan individu meliputi meningkatkan keimanan, melakukan meditasi dan pemapasan, melakukan kegiatan olahraga, melakukan relaksasi, dukungan sosial dari teman-teman dan keluarga, dan menghindari kebiasaan rutin
yang membosankan. Nah, yang kedua ini pendekatan perusahaan meliputi melakukan perbaikan iklim organisasi, melakukan perbaikan terhadap lingkungan fisik, menyediakan sarana olahraga, melakukan analisis dan kejelasan tugas, dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kita masuk dalam konflik kerja. Konflik kerja dan pengelolaannya ini, konflik yang pertama itu konflik dalam industri, di mana konflik sendiri adalah proses yang dinamis yang terjadi karena pertentangan yang tidak harus disebabkan, yang tidak hanya disebabkan oleh orang lain, juga berasal dari diri sendiri. Konflik dapat berupa perselisihan, adanya ketegangan, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Nah, selanjutnya macam-macam konflik, di mana macam-macam konflik yaitu yang pertama itu ada konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok. Berikut indikator konflik fungsional. Yang pertama itu ada bersaing untuk meraih prestasi, pergerakan positif menuju tujuan, merangsang kreativitas dan inovasi, dan dorongan melakukan perubahan. Adapun konflik fungsional disfungsional, maksud saya, yaitu konflik yang memerintangi pencapaian tujuan kelompok, di mana berikut indikator konflik disfungsional. Yang pertama itu mendominasi diskusi, senang bekerja dalam kelompok, benturan kepribadian, perselisihan antar individu. Nah, selanjutnya sumber-sumber konflik, di mana sumber-sumber konflik ini ada 5, yaitu konflik dalam diri individu, konflik antar individu dengan dalam organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, serta konflik antar organisasi. Adapun dan selanjutnya itu dampak konflik, di mana dampak konflik ini yang pertama itu ada dampak positif seperti meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan jam kerja, meningkatkan kemitraan yang produktif, meningkatkan motivasi kerja, semakin rendah tekanan, jumlah pegawai yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya. Nah, ada yang terakhir yaitu yang kelima yaitu pengelolaan konflik, di mana manajemen konflik adalah serangkaian tindakan dan reaksi antara individu dan kelompok dalam konflik. Pengelolaan konflik ini bertujuan mengembangkan dan memberikan serangkaian metode dan alternatif untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif dari semua pihak yang terkait. Nah, selanjutnya metode pengelolaan konflik, di mana metode pengelolaan konflik ini ada 3, yaitu metode stimulasi konflik untuk membangkitkan motivasi karyawan, karena karyawan bersifat pasif ketika konflik terlalu rendah. Nah, yang kedua ini metode pengurangan konflik, di mana untuk mengelola tingkat konflik dengan cara mendinginkan suasana sehingga mengurangi permusuhan yang ditimbulkan oleh konflik. Nah, yang ketiga ini metode penyelesaian konflik, di mana berfokus pada perilaku manajer yang secara langsung dapat saling mempengaruhi solusi yang sering digunakan, termasuk dominasi dan penindasan, kompromi, dan penyuapan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kepuasan kerja di industri. Nah, yang pertama itu pengertian kepuasan kerja, di mana pada dasarnya merupakan salah satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ia akan merasa puas dengan adanya kesesuaian antara kemampuan, keterampilan, dan harapannya dengan pekerjaan yang dihadapi. Nah, yang kedua ini teori kepuasan kerja, di mana teori kepuasan kerjanya ada 3, yaitu differentiate theory, equity theory, two-factor theory. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, di mana di sini faktor-faktor yang terkait dan menentukan kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja adalah suatu hal yang sangat luas. Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu faktor psikologis, faktor finansial, dan faktor sosial, dan faktor fisik. Dampak kepuasan kerja dan ketidakpuasan. Dampak kepuasan kerja yaitu dampak terhadap produktivitas, dampak terhadap ketidakhadiran, dampak terhadap kesehatan. Nah, dampak ketidakpuasan kerja sendiri yaitu keluar, mengabaikan, menyuarakan, dan kesetiaan. Nah, adapun di sini selanjutnya kita masuk dalam analisis
jabatan industri, di mana di sini pengertian analisis jabatan industri yaitu jabatan sendiri adalah proses untuk memperoleh informasi serinci mungkin dan fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis serta menganalisis persyaratan apa saja yang diperlukan dalam sebuah pekerjaan serta personel yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehingga sumber daya manusia yang dipilih dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar. Manfaat analisis jabatannya itu penarikan seleksi dan penempatan pegawai sebagai petunjuk dasar dalam penyusun program latihan dan pengembangan, menilai kinerja atau pelaksanaan kerja. Nah, selanjutnya di sini tahapan dalam analisis jabatan yaitu persiapan dan perencanaan, pengumpulan data, dan pengolahan data. Nah, kita masuk dalam hasil analisis jabatan di mana yang pertama itu Board of Commissioner di mana bertanggung jawab pada pengawasan baik secara umum maupun secara khusus. Yang kedua itu Presiden Direktur atau CEO memastikan setiap direktorat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, yang ketiga itu Audit Komite di mana merupakan badan audit eksternal yang membangun dewan komisaris dalam meninjau perusahaan. Nah, yang keempat ini internal audit di mana bertanggung jawab memberikan penilaian independen mengenai efektivitas pengendalian internal. Terus yang selanjutnya investment committee di mana bertanggung jawab mengolah aset perusahaan dan jasa manajemen investasi dan rencana investasi jangka pendek. Terus yang selanjutnya risk oversight of committee bertanggung jawab dalam hal menyetujui kerangka kerja manajemen resiko perusahaan. Selanjutnya corporate secretary di mana bertanggung jawab atas kinerja dari bagian corporate affair, legal dan sekretariat. Nah, selanjutnya operational director di mana operational director memiliki tanggung jawab utama untuk memimpin direktorat operasional dan fungsi-fungsinya. Klaim di sini klaim bertanggung jawab atas semua aktivitas yang berlaku dengan klaim yang meliputi PA mikro. Nah, selanjutnya health provider di mana di sini health provider memiliki tanggung jawab atas semua aktivitas yang berkaitan dengan provider yang menjadi rekanan perusahaan dan menjalankan bisnis kesehatan kumpulan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam seleksi dan penempatan kerja di industri. Nah, seleksi di sini merupakan proses kegiatan pemilihan pada individu tertentu dari segenap kelompok karyawan yang berpotensial untuk menjalankan atau mengembangkan amanah di suatu jabatan tertentu. Nah, penempatan sendiri di sini adalah tindak lanjut dari proses seleksi. Kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penempatan karyawan, di mana di sini karyawan adalah kesesuaian pengetahuan, kesesuaian keterampilan, dan kesesuaian kemampuan. Nah, terus peran penting pelaksanaan, di mana di sini kegiatan seleksi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mendapatkan calon tenaga kerja terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sementara itu, penempatan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. Tepatnya, tidaknya seorang ditempatkan pada suatu posisi tertentu tergantung pada fungsi penempatan. Jika fungsi penempatan tidak dilaksanakan dengan baik, maka dengan sendirinya akan berakibat fatal terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Nah, selanjutnya proses seleksi dan penempatan kerja yang aktif, di mana di sini seleksi jika perusahaan dapat melaksanakan proses ini dengan cara yang tepat, jujur, cermat, objektif, maka dapat dipastikan perusahaan akan dapat menghemat biaya perusahaan dan mendapatkan calon tenaga kerja yang baik dan berkualitas. Di mana sistem seleksi yang efektif dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu keakuratan, keadilan, keyakinan. Nah, selanjutnya penempatan kerja pada dasarnya apa saja yang menjadi sasaran dalam penempatan kerja sumber daya manusia ini. Yang pertama itu mengisi lowongan kerja tersedia dalam perusahaan agar orang ditempatkan atau tidak berombang-ambing dalam menunggu tempat dan apa yang akan dikerjakan, menempatkan orang yang tepat pada posisi dan tempat yang tepat agar perusahaan dapat bertindak efisien dengan memanfaatkan SDI yang berhasil direkrut. Terus yang keempat ini hambatan seleksi dan penempatan kerja. Hambatan seleksi yaitu
tingkat validitas yang berbeda, hambatan biaya yang dimiliki perusahaan karena metode-metode itu memiliki biaya yang terkadang tidak murah, terus hambatan lain seperti tolak ukur, penyeleksi, atau pelamar. Hambatan penempatan kerja di mana efektivitas, tuntutan hukum, pencegahan, separasi, atau PHK. Nah, yang terakhir ini adalah pelatihan dan pengembangan pada tenaga kerja industri, di mana pengaruh pelatih dan pengembangan karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan ini berperan penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas kerja karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Karyawan dipersiapkan untuk memiliki bekal yang cukup agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapinya di masa yang akan datang. Dalam meningkatkan kemampuan atau keahlian kerja para karyawan, perusahaan harus menjalankan usaha-usaha untuk mengembangkan karyawannya. Tujuan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yaitu seperti memperbaiki kinerja, meningkatkan keahlian para karyawan, memecahkan permasalahan operasional, promosi karyawan, serta memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Nah, selanjutnya pengaruh biaya dan produktivitas, di mana pengaruh biaya dan produktivitas karyawan terhadap pelatih dan pengembangan tenaga kerja yaitu di mana faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah atau gaji seperti yang ada 3 yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja, organisasi buruh, terus yang terakhir kemampuan untuk membayar. Nah, yang ketiga ini pengaruh pelatih dan pengembangan, di mana pengaruh pelatih dan pengembangan terhadap kinerja tenaga kerja industri yaitu kinerja merupakan gabungan 3 faktor penting yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan menerima atas penjelasan, delegasi, tugas, dan peran serta tingkat motivasi pekerja. Di mana apabila kinerja tiap individu atau karyawan baik, maka diharapkan kinerja perusahaan akan baik pula. Nah, di sini ada faktor-faktor kinerja karyawan antara lain jumlah komposisi dari kompetensi yang diberikan, penempatan kerja yang tepat, pelatihan dan promosi, rasa aman di masa depan, atau dengan adanya pesangon dan sebagainya, hubungan dengan rekan kerja, serta hubungan dengan pemimpin. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video pembuatan tugas final bit mapping ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.